Pertama-tama perkenalkan diri saya. Nama saya Anjat Miko. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi di Presiden University. Dan hari ini kita akan mengadakan podcast online guys yang bertema Jurnalistik, Public Relation, dan Film di Presiden University. Tentunya kita akan mengundang bintang tamu yang sangat spesial. Dia ialah sosok kepala program studi di Ilmu Komunikasi. Perkembangan teknologi ternyata membawa banyak perubahan dan tantangan pada abad ke-21 ini. Tak terkecuali juga pengaruh teknologi terhadap komunikasi. Oleh karenanya, banyak kampus di Indonesia yang telah membuka program studi ilmu komunikasi yang menjadi wabah bagi perkembangan komunikasi bagi para pelajar, terutama bagi mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Presiden University juga tak mau ketinggalan zaman turut andil mengembangkan dunia komunikasi dengan membuka program studi ilmu komunikasi. Bagaimana program studi ilmu komunikasi Presiden University mengembangkan komunikasi mahasiswanya, apa sajakah ada dalam prodi ilmu komunikasi Presiden University? Untuk menjawabnya, kita mendatangkan langsung kepala program studi kita, Sir Raudi Gatmir. Waktunya dipersilakan, Sir. Okay, thank you, Andy, and everybody. Thank you for inviting me as your resource for this very interesting webinar. In conjunction with your class, what is it? With Mr. Eric, right? If I'm not mistaken, digital. I forgot the name of your class. What is it? However, it's okay. Do I need to speak in bahasa or in English? Just in bahasa, Sir. Oke, terima kasih banyak sudah mengundang saya di sini. Mohon maaf saya terlambat dari waktu yang sudah diminta oleh panitia karena tadi pagi saya jam 7.30 sampai 10.30 saya ada kelas. Terus setelah itu saya juga diundang oleh Mem Sylvie untuk ngasih welcome speech untuk di guest lecture beliau untuk mata kuliah Political Communication. Jadi saya hari ini laku keras ya. Oke. Berbicara masalah program studi ilmu komunikasi, kebetulan saya adalah orang yang memang diundang oleh rektor pada tahun 2011 untuk membenahi dari awal ya. Membenahi dari awal program studi ilmu komunikasi. Waktu saya datang tahun 2015, saya dari kampus yang dari swasta yang di daerah Tangerang dulu, sebelum saya ke sini. Saya diminta untuk membenahi waktu itu tahun 2011 itu program studi ilmu komunikasi namanya bukan program studi ya, namanya Fakultas Ilmu Komunikasi, FIKOM namanya. FIKOM Presiden University dengan satu konsentrasi yaitu PR ya. Memang aneh ya, fakultas tapi hanya ada satu program studi dan satu program studi itu juga hanya ada satu konsentrasi ya. Nah, sebenarnya tahun berdirinya program studi ilmu komunikasi atau lebih tepatnya FIKOM ya, dulu namanya FIKOM ya, itu goes back to 2004, tahun 2004 ya. Waktu itu dimulai dengan sangat sederhana, belum banyak mahasiswanya, dosen juga masih beberapa orang dosen tetapnya ya, dan juga memang kualifikasi dosen juga memang hampir tidak ada yang punya latar belakang sebagai sarjana dan master ilmu komunikasi. Jadi itu waktu itu ada yang insinyur dari teknik, bahkan ada yang dari latar belakang keagamaan ya, sekolah keagamaan ya. Waktu pertama kali berdiri tahun 2004. Itu karena memang di mana-mana kalau memang kita merintis sesuatu memang tidak langsung bagus ya. Itu proses, itu wajar, itu alamiah. Nggak mungkin berdiri 2004 langsung bagus semua, itu nggak mungkin ya. Pasti pelan-pelan, step by step, melalui perencanaan, perbaikan kerjasama makin lama makin bagus ya. Rekrutmen dosen makin lama makin banyak, makin solid timnya. Terus bisa mengundang mahasiswa lebih banyak karena orang akan melihat sebenarnya kalau di swasta itu lebih gampang ya melihatnya ya. Kalau saya sih melihatnya bukan akreditasi ya, bahwa akreditasi itu adalah salah satu faktor yang mengundang orang masuk ke kampus itu iya. Tapi yang paling penting adalah apa yang dipikirkan oleh pengguna lulusan kita ya. Pengguna lulusan alumni komunikasi itu sudah dari mana-mana ya, sudah internasional ya, tidak hanya di Indonesia ya. Nah itu yang jadi sumber utama concern kita. Bagaimana kita bisa memenuhi ekspektasi para pengguna alumni kita ya. Jadi mereka maunya gimana nih? Andi ini misalkan dia mau masuk film nanti ya. Terus Reisha ini mau masuk nanti pengen masuk journalism. Terus Hizkian Atanahe pengen masuk PR.
Nah, untuk masing-masing 3 konsentrasi ini kita punya spesifikasi kurikulum yang berbeda-beda. Tapi akhirnya kita akan memiliki profil lulusan yang satu. Apa itu? Semuanya fit in. Semuanya bisa dipergunakan dengan seoptimal mungkin di bidang pekerjaan yang sesuai dengan bidang kalian masing-masing waktu kuliah. Itu intinya ya. Nah, jadi berdasarkan pemikiran seperti itulah saya dan teman-teman dosen yang lain mulai 2011 itu mulai mengembangkan kurikulum komunikasi. Langsung berubah dari Vkom menjadi Departemen Ilmu Komunikasi ya. Mulai 2011. Dan 2012 kita langsung akreditasi yang pertama ya. Setelah habisan saya merekrut dosen ya. Jadi dosen yang sekarang ada itu, dosen full time sekarang itu hampir semuanya saya yang rekrut. Hampir semuanya kecuali ada 1-2 orang ya. Ya, kecuali 1-2 orang itu memang pindahan dari program studi yang lain saya ambil, tapi juga saya juga yang merekrut karena itu rekrut dari internal ya. Selebihnya saya rekrut dari luar negeri. Dari luar Presiden University ya. Jadi saya sangat hafal semua kapasitas dari teman-teman dosen program studi komunikasi karena kebetulan saya dipercaya untuk merekrut semuanya waktu itu tahun 2011. Dan dengan modal inilah kita langsung melakukan akreditasi pada tahun kedua saya masuk di sana itu tahun 2012 dan langsung dapat hasilnya B+ ya, alhamdulillah. Nah, dari situ mulai kita bergerak secara bertahap dan lumayan cepat ya. Kita langsung menginisiasi untuk membuka satu konsentrasi baru namanya adalah Film and Television ya. Itu 2013 itu sudah mulai ada ya. Dan itu langsung kemudian karena film dan TV itu membutuhkan perangkat untuk perkuliahan ya, praktek ya. Kami mengadakannya tahun itu kalau nggak salah tahun 2014 ya. Itu sudah ada itu 2014. Jadi 1 tahun sejak dibuka konsentrasi itu, tahun keduanya seluruh mahasiswa film dan televisi itu sudah bisa langsung praktek dengan studio yang sudah memenuhi minimum kebutuhan untuk studio di level kampus ya. Yang sekarang kita ada itu. Dari situlah kemudian perkembangannya secara bertahap ya, program studi komunikasi itu bisa bersaing dengan kampus-kampus lain yang memiliki program studi yang sama. Kalau dilihat dari aspek lulusannya, lulusan komunikasi PU itu memiliki keunggulan pertama dan terutama adalah kemampuan berbahasa asingnya, terutama bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin juga tidak heran lah kalau lulusan kita tuh minimal penguasaan bahasa asingnya ada 2. Kalau bahasa Inggris itu tidak dianggap sebagai bahasa asing lagi ya, karena itu bahasa sehari-hari kita di kampus adalah bahasa Inggris ya. Jadi ciri khas utama lulusan komunikasi, apalagi lulusan komunikasi ya, komunikasi dan IR ya, itu terutama ya kalau dari fakultas itu paling lancar berbahasa Inggrisnya. Dan ini adalah pengakuan dari para pengguna lulusan kita sendiri ya. Jadi bukan saya sebagai kaprodi yang ngaku-ngaku bahwa lulusan saya tuh pintar-pintar bahasa Inggrisnya. Nggak pintar, memang sudah seharusnya. Karena kenapa? Sehari-hari seluruh kuliah, bahkan berantemnya pun si Andi ini saya adu ya, debat dengan yang lain di kelas saya harus pakai bahasa Inggris. Kalau nggak saya hukum dia. Nah, ini adalah cara untuk membiasakan bahasa Inggris itu sebagai bahasa sehari-hari kita di kampus ya. Karena bukannya kita mau sok barat, tapi ini adalah kebutuhan industri ya. Ini adalah kebutuhan industri. Bahasa Inggris dan kedua itu bahasa Mandarin, itu adalah bahasa internasional, bahasa bisnis. Ya, jadi kami di PU ya mengharapkan paling tidak lulusan kami itu menguasai 2 bahasa ini, bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dan minimal bahasa Mandarin dan bahasa Perancis. Dan itu memang dari awal kita sudah sarankan ya, kita beri fasilitasnya. Memang kalau bahasa selain bahasa Mandarin kita tidak ada ya, kecuali di IR ya, ada bahasa Prancis ya. Nah, tapi kita sediakan ada lembaga-lembaga berafiliasi pada Presiden University yang melakukan pelatihan dalam bahasa-bahasa PBB ya. Bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Rusia, bahasa Arab ya, bahasa Prancis, ya itu semuanya ada. Tinggal kembali pada mahasiswanya, mau nggak menambah keterampilan berbahasa asing selain bahasa Inggris. Ingat ya, kalau bahasa Inggris bagi anak PU itu bukan bahasa asing. Itu adalah bahasa sehari-hari. Yang disebut dengan bahasa asing di PU itu adalah bahasa selain bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, itu bahasa asing. Dan itu sangat dianjurkan bagi seluruh mahasiswa PU untuk menguasainya sebelum mereka
lulus. Jadi ketika mereka lulus, mereka tidak hanya dapat ijazah, mereka bahasa Inggris sudah sangat bagus, jaringan sudah sangat internasional ya. Karena lulusan komunikasi dan lulusan prodi-prodi lain di PU tuh ada di mana-mana ya. Ada di mana-mana. Ya, ada di China, ada di Korea, ada di Jepang, ada di Vietnam ya, ada di Thailand, ada di Amerika, ada di Australia. Mereka ada S2, ada yang bahkan sampai sudah lulus S3 ya. Itu sangat banyak ya. Jadi jaringan alumninya meskipun kita masih baru ya, karena kita baru tahun 2004 ya, jadi kita baru 16 tahun ya, usia prodi komunikasi itu baru 16 tahun. Tapi kita sudah, alhamdulillah sudah lumayan banyak tersebar lulusan kita di seluruh dunia ya. Jadi nanti kalian nanti boleh lihat lah, di perusahaan apapun juga ya, senior kalian itu ada. Kamu sebut perusahaan apa digital sekarang? Traveloka, banyak lulusan komunikasi di sana, dan itu posisinya tinggi ya, posisinya hebat-hebat. Bukan posisi biasa ya. Umurnya baru 27, 26, tapi posisi sudah manajer. Itu perusahaan Traveloka itu bukan perusahaan kecil ya. Belum lagi yang di kementerian-kementerian ya, di lembaga-lembaga PBB, lembaga-lembaga nasional ya. Banyak sekali ya. Nanti kalau misalnya mau dicek silahkan. Jadi saya akan kasih profil lulusan kita kerjanya di mana aja. Atau bisa dicek juga di kampus ya. Nah, dari tahun 2014 itu sampai 2015 sampai 2018 dua konsentrasi yang ada, yang pertama adalah PR, kemudian tahun 2013 ditambah dengan konsentrasi film dan television ya. Kemudian kita membuka satu lagi konsentrasi baru namanya Convergent Journalism. Itu mulai tahun 2018. Angkatan pertamanya adalah angkatan tahun 2018. Sekarang mereka sudah tesis ya. Angkatan pertama jurnalisme ini sudah tesis. Jadi tahun depan itu insya Allah sudah ada lulusan pertama dari konsentrasi jurnalisme. Ya, nah itu sekilas tentang 3 konsentrasi yang ada di program studi ilmu komunikasi Presiden University. Terkait dengan masalah peluang kerja ya, ini menarik ya. Kenapa saya bilang menarik? Karena alhamdulillah anak-anak komunikasi itu apapun konsentrasinya, mau dia PR, mau dia film, mau dia jurnalisme, sebelum mereka lulus kuliah, mereka sudah banyak sekali kerja tetap ya. 80% kalau nggak salah ya. Terutama yang dari film ya. Dari film itu sudah FTV itu, anak FTV itu ya. Itu biasanya diambil oleh dosennya. Jadi asisten sutradara, jadi kamera person ya. Itu sangat biasa ya bagi anak-anak komunikasi sebelum mereka lulus, ketika mereka magang itu mereka sudah ditawarkan untuk jadi kerja tetap loh. Ya, saya sampai setengah mati yuk, ngancam-ngancam mahasiswa saya, kamu harus pulang dulu ke kampus, pulang dulu selesaikan tesis, proyek akhir, setelah itu mau kerja silakan kerja. Mereka sudah keasikan karena sudah punya posisi tetap di perusahaan masing-masing. Ini saya yang tiap semester saya berantem terus sama mahasiswa yang magang itu. Pulang nggak? Lu harus selesai tesis, lu harus jadi sarjana. Nanti saya nggak bisa bertanggungjawabkan kamu sama orang tua kamu gara-gara kamu nggak lulus. Orang tua kamu kirim kamu tuh untuk selesai dulu sarjana, setelah itu kerja. Tapi karena sudah punya uang ya, banyak lagi uang digajinya kan ya. Jadi agak susah juga saya tarik-menarik nih, saya dan teman-teman dosen yang lainnya untuk memaksa anak-anak yang magang ini jangan kerja tetap dulu lah, kalau part-time boleh. Karena kenapa? Kalian masih misalnya satu pekerjaan akhir, yaitu membuat tesis sebagai syarat untuk lulusan sarjana kamu. Nah, hal-hal seperti ini memang menunjukkan bahwa alhamdulillah ya, puji Tuhan bahwa mutu mahasiswa kita itu memang semuanya dilihat oleh pasar ya, dilihat oleh para pengguna lulusan kita. Bahkan belum lulus pun sudah dianggap sudah sesuai dengan kemampuan orang yang sudah sarjana di bidangnya masing-masing. Nah ini perlu kita syukuri, tapi juga kita tidak boleh cepat puas ya, karena memang waktunya kan jangan berjalan cepat, persaingan makin tinggi ya, untuk kerja di bidang-bidang PR, bidang film, di bidang TV itu nggak mudah ya, persaingannya makin lama makin ketat. Jadi kita tetap ya melihat bahwa kita sudah senang, sudah happy dengan apa yang sudah kita capai selama ini, itu satu hal. Tapi jangan melupakan bahwa persaingan makin lama makin ketat. Oleh karena itu kita harus jangan lengah, jangan cepat puas diri, kita harus terus-terusan ya mengupdate kemampuan ya, melengkapi kemampuan kita, karena situasi dan kondisi teknologi sangat cepat berkembang berubahnya ya. Kalau kita nggak keep up dengan latest situation, kita akan tertinggal dan kita akan kalah di belakang.
Nah, itu kira-kira pengantar saya tentang Department of Communication. Oh ya, satu hal lagi, mulai tahun ini kita akan menjadi salah satu dari hanya sangat sedikit di Indonesia ya yang menjadi anggota kelembagaan dari IAMCR, International Association for Media and Communication Research. Ini organisasi global profesi komunikasi yang paling besar dan paling dihormati di dunia. Ini di bawah UNESCO, di bawah PBB ya. Ini yang dirikan PBB tahun 57. Dan kita insya Allah per 1 Januari akan jadi full member ya. Full member artinya seluruh proses kegiatan perkuliahan kita itu akan mengacu pada standar organisasi tersebut di IAMCR. Nah, itu akan membuat kita sama ya mutunya dengan kampus-kampus yang memiliki program studi ilmu komunikasi di belahan dunia yang lain ya. Standar mutunya, standar lulusannya ya. Dan ini nilainya lebih tinggi daripada segala akreditasi ya. Nilai ini ya, ini lebih karena ini global. Kalau akreditasi kan nasional ya, tapi bukan berarti kita menganggap akreditasi nggak penting. Tetap akreditasi dari negara itu penting. Karena kenapa? Kita beroperasi di wilayah NKRI ya. Pengakuan dari negara sangat penting bagi kita. Tapi tidak hanya berhenti di situ saja. Kami tidak hanya berhenti di level nasional. Karena tujuan kami, target kami adalah menjadi pemain global. Oleh karena itu butuh pengakuan di level global. Dan langkah pertama yang kami lakukan adalah dengan mengajukan diri untuk menjadi anggota penuh dari Organisasi Asosiasi Profesi Komunikasi Internasional IAMCR per 1 Januari. Ya, itu perkembangan terakhirnya. Ya, demikian moderator, saya kembalikan pada moderator Andi, silakan. Wah, penjelasan yang sangat luar biasa ya dari Sraudi. Tentunya kita sebagai mahasiswa kita juga harus terus berkembang dengan situasi dan kondisi saat ini. Dan tentunya kita juga harus bersaing bukan hanya di dalam Indonesia tetapi juga di global. Dan dengan penjelasan dari Sraudi ini tentunya akan mengundang banyak pertanyaan dari audiens-audiens kita. Jadi sementara kita menunggu audiens kita break dulu sebentar, Sir. Kita menunggu pertanyaan dari mereka. Oke, segala audiens boleh memberikan pertanyaannya. Ditunggu, guys.